Ya, kemungkinan semakin mendekati Pilpres 2024, Anies semakin was-was. Karena apa? Karena Demokrat dan PDIP semakin hari semakin cair dan juga saling memberikan kabar. Nah, di sini bahkan ada berita PDIP Demokrat makin cair Nasdem kalau tujuannya ganggu koalisi haram. Dan bahkan lagi ditambah dengan berita ini, Demokrat mulai ragu Anies bisa bertarung di Pilpres 2024. Dan di sini Benny Kaharman siap ganti arah, dukung Ganjar atau Prabowo. Nah, di sini pasti akan membuat dagdikduk ya para pendukung Anies Baswedan. Karena ya yang dijagokan akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024 ternyata bisa saja kalau Demokrat saja beralih dukungan ke Ganjar atau Prabowo, maka amatlah Anies Baswedan tidak bisa menjadi capres 2024. Padahal saya juga menanti-nanti ya. Saya sangat mengharapkan Anies Baswedan bisa bertarung di Pilpres 2024. Ya, supaya apa? Supaya Pilpres 2024 bisa greget karena hadirnya oposisi. Ya, sebut saja Anies Baswedan. Saat ini ya oposisi dari pemerintah, antitesa dari Presiden Joko Widodo. Nah, di sini dari serambinews.com, Partai Demokrat hingga kini masih belum mengetahui apakah Anies Baswedan dapat bertarung di pemilihan Presiden Pilpres 2024 atau tidak. Hingga kini Partai Demokrat masih meragukan Anies Baswedan setelah melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Dan bahkan juga dari hasil survei dari beberapa lembaga survei, itu terlihat nama Anies Baswedan pada tingkat elektabilitasnya sangat jauh tertinggal dengan Ganjar Pranowo dan bahkan juga Prabowo Subianto. Ya, bisa jadilah di sini Demokrat bisa saja beralih mendukung capres tertentu dan meninggalkan Anies Baswedan. Karena apa? Karena perpolitikan itu ya apapun bisa terjadi lah. Karena tujuannya ya bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman dalam program podcast Back to BDM yang ditayangkan di YouTube Kompas TV pada Sabtu 1 Juli 2023. Kita kan nggak tahu juga apakah Mas Anies itu jadi berlayar atau tidak. Itu kan pertanyaan kita juga, ungkapnya. Menurutnya, jika Anies tak jadi berlayar di Pilpres 2024, Demokrat kemungkinan akan pindah haluan mendukung Ganjar Pranowo dari PDIP. Kalau perumpamaan misalnya beliau gagal berlayar, kan kita harus membuat pilihan. Pilihan kita kemana, kan begitu? Ya, saya secara pribadi mengatakan pilihan kita bisa ke Pak Ganjar Pranowo dari PDIP. Tentu ada yang lain juga menghendaki mesti ikut misal ke Pak Prabowo Subianto, kata Benny. Bahkan di sini juga ditanggapi oleh kader Nasdem, yaitu kalau tujuannya mengganggu koalisi itu haram. Padahal ya siapa yang mengganggu ya? Ya, namanya politik itu sangat dinamis sekali ya. Biasanya besok ketika mendekati pendaftaran di KPU pasti juga akan ada otak-atik yang membuat kejutan-kejutan lah, pasti itu. Karena pemilihan capres dan cawapres itu pasti akan terjadi sebelum pendaftaran di KPU. Nah, pasti di situ akan dagdikdukder. Ya, kita ingat pada saat lalu ketika Presiden Joko Widodo memutuskan Mahfud MD sebagai wakil, tiba-tiba di last minute itu memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu juga tidak terduga oleh masyarakat sebelumnya. Padahal juga banyak masyarakat yang kepengen Presiden Joko Widodo diwakili oleh Pak Mahfud MD. Tetapi kenyataannya dari perpolitikan yang ada, ternyata Presiden Joko Widodo memilih Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Ini bahkan juga dikomentari oleh Hardy 76. Politik tuh nggak ada istilah haram, semuanya halal asalkan tujuan tercapai. Ngomong kayak nggak ngerti politik, hahaha. Nah, apalagi kemarin Ahy bertemu dengan Puan Maharani, itu juga bahkan ya terlebih membuat dagdikduk dari koalisi perubahan dan lain sebagainya, bahkan juga pendukung-pendukung Anies Baswedan ketika Puan dan AHY bertemu pada waktu lalu. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Hasto pada 6 Juli 2023. Pertemuan Puan AHY membawa berkah. Hasto ungkap hubungan PDIP dengan Demokrat semakin cair. Di sini Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, Hasto Kristianto, mengungkapkan hubungan partainya dengan Partai Demokrat semakin mencair. Hal tersebut menurutnya
terjadi usai adanya pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terus dilanjut pertemuan, artinya kita menjadi cair sekali, kata Hasto ditemui di rumah aspirasi relawan Ganjar pada 6 Juli. Ia pun memberikan contoh bagaimana hubungan yang cair antara partainya dengan Demokrat. Hal itu seperti terjadi di parlemen. Kita saling berkirim kabar dan kemudian di fraksi juga laporan dari setiap komisi. Pimpinan-pimpinan Poksi itu tuturnya. Lebih lanjut, Hasto menyampaikan jika pertemuan Puan dengan AHY juga cukup memberikan dampak bagi hubungan kedua partai politik yang selama ini dikesankan panas. Bisa jadi dengan cairnya hubungan antara PDIP dan Demokrat ini ya membuat harap-harap cemas ya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya komentar-komentarnya di sini? Wah, udah main fatwa aja Nasdem. Lagi oleng bang. Pura-pura lugu dia tuh. Ada aja tingkah politikus. Panik gak? Masa gak panik? Ya panik dong Nasdem, Demokrat, PDI Perjuangan. Lanjutkan, mantapkan satu visi untuk Indonesia maju. Anies Baswedan jangan bersedih ya Le. Sabar saja, semua akan kalah sebelum waktunya. Pilgub aja, ente belum mumpuni jadi presiden, masih jauh dari mampu yang jujur ya. Padahal ya kita ketahui Anies Baswedan juga pada saat itu seringkali yaitu membangga-banggakan yaitu proyek besar Jakarta International Stadium dan bahkan juga sirkuit Formula E. Dan bahkan juga dari Jakarta International Stadium dan sirkuit Formula E ya hampir berdekatan lah. Tetapi ketika Indonesia akan menyambut Piala Dunia U17, semuanya akhirnya terungkap. Ternyata ada banyak masalah di Jakarta International Stadium. Ya, menurutnya rumput belum standar FIFA dan bahkan juga area masuknya dan lain sebagainya, dan bahkan juga pembatas tribun juga harus direnovasi dan masih banyak lagi. Padahal juga yang selama ini dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan ternyata juga harus direnovasi. Apalagi program-program yang dulu ketika Anies Baswedan berkampanye dan menjanjikan seperti program rumah DP 0%, juga realisasinya ya hanya 0, berapa persen, dan bahkan juga program OKOC tidak berjalan kalau menurut saya. Terus juga stop reklamasi ya, tetapi malah menerbitkan IMB dan lain sebagainya. Jadi menurut saya belum cocok lah untuk dipilih menjadi calon presiden 2024. Makanya saya sangat senang sekali ketika Anies Baswedan besok mendapatkan tiket Capres 2024 dan masyarakat Indonesia bisa membuktikan untuk tidak memilih Anies Baswedan. Karena memang kalau dilihat dari rekam jejaknya ya, Anda tahu sendirilah rekam jejak dari Anies Baswedan. Program-program janji-janjinya yang terrealisasi hanya berapa persen. Jadi saat ini masyarakat sudah semakin cerdas lah dalam memilih pemimpin. Tetapi kalau ada berita seperti ini ya tidak tahu lagi. Misal Anies Baswedan tidak bisa mendapatkan tiket Capres 2024, ya sudahlah. Yang penting bukan Presiden Joko Widodo atau bukan pemerintahan yang menjegal dari Anies Baswedan, melainkan dari internalnya sendiri.